Yang pertama, pemetaan W sama dengan Z kuadrat di sini. Oke. Nah, untuk pemetaan W sama dengan Z kuadrat, pertama tuliskan terlebih dahulu bahwa Z ini adalah X tambah I, Y seperti ini. Maka ingat kembali bahwa saya bisa menuliskan bagian real dan bagian imajiner dari W sebagai fungsi dua peubah dari X dan Y. Persisnya adalah jika kita tulis Z sama dengan X tambah I, Y seperti ini, W sama dengan X tambah I, Y kuadrat sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat tambah I kalikan 2XY atau 2IXY. Dalam hal ini kita bisa misalkan bagian real dari W adalah U. Misalkan U sama dengan X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Dan bagian imajinernya adalah V sama dengan 2XY. Bagian imajinernya adalah V sama dengan 2XY. Oke. Nah, sekarang kita akan coba melihat misalnya kita tinjau garis, misalkan garis X-nya tetap di antara 0 dan 1, kemudian Y-nya berubah. Y-nya berubah untuk Y yang positif. Jadi, misalkan kita tinjau himpunan S, atau misalkan C terletak di antara misalkan di antara 01. Kemudian dan kita misalkan himpunan S sebagai himpunan semua bilangan kompleks C ditambah I, Y, di mana Y adalah bilangan yang non negatif atau Y lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Seperti itu. Oke. Nah, dalam hal ini kalau saya tuliskan, saya gambarkan pada bidang kompleks, himpunan S ini adalah berubah garis. Jadi kalau ini 0, ini 1, ini berubah garis ini. Jadi saya tuliskan berubah garis ini. Ini adalah himpunan S. C. Oke. Mungkin saya tambahkan panah supaya menunjukkan bahwa garis ini tak terbatas. Oke. Nah, sekarang pertanyaan adalah kita ingin menentukan peta dari S oleh pemetaan W sama dengan Z kuadrat. Oke, jadi misalkan FZ sama dengan Z kuadrat. Pertanyaannya adalah apa deskripsi dari peta dari S oleh F. Jadi Fs ini deskripsinya apa? Oke, dan juga nantinya sketsa gambarnya seperti apa? Oke, misalkan seperti itu. Baik. Nah, tentu perhatikan bahwa jika Z sama dengan C ditambah I, Y anggota dari S ini, maka Fz sama dengan Z kuadrat ini akan sama dengan, nah saya bisa tulis dari tadi yang bentuk tadi, X kuadrat min Y kuadrat tambah I 2XY. Jadi bentuknya adalah C kuadrat dikurangi Y kuadrat ditambah 2 kali I atau I kali 2 C kali Y. Oke, 2 kali C kali Y. Oke, seperti itu. Kemudian, nah ini jadi hubungan, sekarang kita akan cari. Kalau kita tuliskan C kuadrat dikurangi Y kuadrat itu U, dan V sama dengan 2C kali Y, kita akan cari apa hubungan antara
U dan V. Oke, yang dasar seperti itu. Apa hubungan antara bagian U dan bagian V? Oke. Baik. Jadi misalkan U sama dengan C kuadrat dikurangi Y kuadrat dan V sama dengan 2 kali C kali Y. Di sini. Sekarang kita apa hubungan U dan V? Oke. Salah satunya jika kita tuliskan V kuadrat sekarang di sini. Tuliskan V kuadrat sama dengan 4C kuadrat kali Y kuadrat dalam hal ini. Sedangkan Y kuadrat adalah U dikurangi C kuadrat. Oke, jadi kita bisa tuliskan ini adalah Y kuadrat, C kuadrat dikurangi U. C kuadrat dikurangi. Jadi ini akan menjadi 4C kuadrat sama dengan 4C kuadrat di kuadratnya adalah C kuadrat dikurangi U. Oke, seperti itu. Oke, jadi ini hubungan antara U dan V. Persisnya, ini akan terlihat sebagai grafik dari fungsi. Jika kita tuliskan, sekarang kita atur ulang persamaan yang terakhir menjadi, jadi V kuadrat sama dengan 4C kuadrat dikali C kuadrat dikurangi U. Jadi, C kuadrat dikurangi U sama dengan V kuadrat dibagi 4C kuadrat. Kan? Oke. Sehingga U sama dengan minus V kuadrat dibagi 4C kuadrat ditambah C kuadrat ya. Ini kan? Nah, sekarang Anda perhatikan yang mana konstan, yang mana variabel. Jadi saya bisa tuliskan tentu bentuknya menjadi yang C ini adalah konstan dan U dan V adalah variabel. Oke. Sedangkan variabel bebasnya jika kita anggap V adalah variabel bebas, jadi U adalah fungsi kuadrat dalam V. Oke. Dan bentuk dari grafik fungsi kuadrat ini sama dengan apa? Merupakan suatu parabola. Oke. Merupakan suatu parabola. Nah, jadi kalau saya gambarkan di bidang W sekarang, di W bagian U dan V-nya apa? Saya bisa gambarkan sebagai berikut. Jadi kalau sekarang saya tuliskan dari persamaan ini, saya tuliskan U dan W, U dan V. Jadi U itu adalah fungsi dari V. Fungsi dari V. Nah, tentu kita akan coba lihat berapa syarat untuk ini ya. Jadi umumnya ini adalah gambar dari suatu parabola atau bagian dari parabola. Oke. Nah, tentu kita harus lihat syaratnya untuk V. Oke. Dari himpunan S tadi. Ya, pertama kita selidiki bahwa ya bentuknya seperti ini. Kemudian tadi V adalah apa? Bentuknya 2 kali C kali Y, di mana C terletak di antara 0,1 dan Y adalah bilangan yang lebih besar sama dengan 0. Jadi ini pastilah V selalu lebih besar sama dengan 0. Jadi artinya nilai V ini selalu lebih besar sama dengan 0, artinya grafiknya selalu berada di koordinat pertama dan kedua saja dari bidang UV ini. Oke. Khususnya ketika V sama dengan 0, kita peroleh apa? Kalau V-nya sama dengan 0. U sama dengan apa? Kalau V-nya C kuadrat. U-nya sama dengan C kuadrat. Oke. Dan nilai C tadi apa syaratnya? Terletak di antara 0,1 ya. Jadi C kuadratnya juga haruslah terletak di antara 0,1 di sini. Kemudian ketika U sama dengan 0, apa yang kita peroleh?
ketika U sama dengan 0? V kuadratnya konstan. V kuadratnya sama dengan 4C pangkat 4. V kuadratnya sama dengan 4C pangkat 4 ya. Jadi di sini perpotongan. Di sini 4C pangkat 4. Jadi bentuknya berupa parabola seperti ini. Ya. Yang memotong bidang U di C kuadrat, 0 dan bidang memotong sumbu V di berapa? 0,4C pangkat 4. Nah, tentu saja tadi syarat C-nya sebenarnya bisa dibuat menjadi apa? C-nya termasuk juga sama dengan 1 ya. Bisa juga C-nya sama dengan 1. Persisnya nanti di titik ini. Nah, jadi artinya semua garis tadi, garis di sini, dipetakan oleh W sama dengan Z kuadrat menjadi suatu parabola di sini. Ya, jadi kalau saya tambahkan ini garis yang lain, misalkan garis yang lain. Nah, ini C-nya juga petanya berubah. Maaf Pak, mau motong Ya, Pak. silakan. Itu bukan 4C. Tadi kan 4C pangkat 4 itu dari V kuadratnya ya. Kalau si V-nya itu berarti 2C kuadrat Pak. Bagaimana? Yang tadi Oh, potongannya. ini ya, dipotong ya. Kalau U-nya sama dengan 0, V kuadrat sama dengan 4C pangkat 4, jadi V-nya sama dengan 2C kuadrat ya. Terima kasih. Ini ya. Ini 2C kuadrat ya. Terima kasih. Sudah sesuai sekarang? Sudah Pak. Baik. Oke, jadi potongnya tadi di C kuadrat, 0 dan 0,2C kuadrat. Oke. Jadi seterusnya ya, untuk C yang semakin kecil C, semakin seperti ini ya parabolanya. Seterusnya. Tapi tentu saja C tidak boleh bernilai 0 ya, dalam hal ini. Ketika kita tinjau, apa yang terjadi jika C-nya sama dengan 0? Tentu persamaan parabola ini berlaku untuk C yang tidak 0 ya. Boleh saja C bernilai 1. Kalau C-nya sama dengan 0, garis X sama dengan 0 tadi dipetakan kemana? Garis imaginary Z ini dipetakan kemana? Oleh ini. Ada yang bisa? Jadi untuk C-nya dia lebih besar dari 0, lebih kecil sama dengan 1, garis tadi menjadi parabola ini. Kalau C-nya sama dengan 0, ini akan menjadi apa? Kalau C-nya 0, menjadi apa? Jadi untuk C yang tidak 0. Kalau C sama dengan 0, Tidak bisa ya Pak? coba kalau C sama dengan 0, tentu ya U-nya teh enggak menuju kita dari persamaan ini ya. Tapi kita kembali ke ini lagi. Kembali ke persamaan semula dulu. Jadi untuk C sama dengan 0 jangan dimasukkan ke persamaan hiperbola ini. Persamaan parabola ini. Jadi kembali ke arti dari S itu apa dulu. Kalau C-nya 0, kemudian Anda hitung Fs-nya, Fz-nya. Kalau C-nya 0. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba ya C-nya 0. Ada yang bisa membantu? C-nya sama dengan 0. jadi S-nya apa dulu? min Y kuadrat. S-nya sama dengan himpunan apa tadi kalau C tambah Y. Jadi I kali Y. Karena Y-nya lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi garis imaginary Z. Sumbu imaginary Z ya. Setengah sumbu imaginary Z. Kemudian Z sama dengan I
Y anggota S, ini untuk Z samaran ini berlaku FZ sama dengan I kali Y dikuadratkan sama dengan min Y kuadrat ya. Oke. Min Y kuadrat ya di sini. Jadi apa artinya? Misalkan bagian real dari nilai fungsinya apa? Min Y kuadrat. Dan bagian imaginernya sama dengan apa? 0. Sama dengan 0 ya. Dan V-nya sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang apa hubungan antara U dengan V di sini? Bahwa V-nya selalu 0. Oke. Jadi kalau V-nya selalu 0 artinya V, U di sini V-nya selalu 0. Berarti dia sumbu real negatif ya, Pak? Sumbu real negatif dari itu ya, bidang UV-nya. Sumbu U negatif. Sumbu yang ini U ya. Di sini ya. Karena U sama dengan min Y kuadrat ini pasti lebih kecil dari 0. Lebih kecil atau sama dengan 0. Oke. Seperti itu. Jadi kasus ini beda sendiri. Kasus C sama dengan 0 perilakunya berbeda dengan yang tadi ya. Dengan parabola tadi. Ya, jadi petanya ya kalau dirangkum nanti Anda gabungkan informasinya. Untuk C tidak 0, petanya berupa parabola ini, koleksi parabola. Khusus C sama dengan 0 berupa garis apa? U sama dengan garis V sama dengan 0 ini ya. Khususnya. Nilai U selalu bernilai min Y kuadrat. Oke. Setengah garis V sama dengan 0. Oke. Bisa? Ada pertanyaan sejauh ini? Apakah ada pertanyaan? Dan tentu saja misalnya Anda punya ini pemetaan W sama dengan Z kuadrat ini. Anda bisa saja kombinasikan dengan misalnya yang mudah pemetaan linear misalnya. Jadi bisa dikombinasikan dalam arti komposisi misalnya. Anda punya fungsi misalkan W-nya sama dengan A Z kuadrat ditambah B misalkan. Oke. Yang tadi Anda sudah peroleh pemetaan oleh W sama dengan Z kuadrat diperoleh parabola tadi, kemudian Anda artikan nih, ya meskipun nanti tidak sederhana ya, di parabola tadi dirotasi, kemudian dilatasi, kemudian ditranslasi. Meskipun secara perhitungan mungkin saja untuk A dan B yang tertentu tidak sederhana. Tapi bisa juga misalkan A-nya sama dengan I misalkan, B-nya kemudian suatu bilangan kompleks, artinya parabola tadi dirotasikan sebesar 90 derajat misalkan. Kemudian digeser dengan faktor B di mana pergeserannya tergantung dari bagian real dan bagian imaginer dari B itu sendiri. Oke. Baik. Nah, untuk ya pemetaan ini, misalkan Anda juga bisa meninjau apa yang terjadi jika saya meninjau, misalkan S yang kita punya tadi adalah sekarang
adalah berbentuk X ditambah I kali C, di mana C-nya positif. Misalkan. C positif, X tambah I kali C positif. Jadi sebentar, ini mungkin persisnya misalkan C positif seperti tadi. Misalkan C positif dan S kita adalah X ditambah I kali C, oke, di mana X-nya misalnya seperti tadi, X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Oke. Nah, jadi pada bidang XY tadi, yang dilakukan adalah sebagai berikut. Jadi garis S-nya aja adalah sekarang garis yang ini. Nah, dugaannya misalkan FZ-nya sama dengan Z kuadrat, apa yang terjadi dengan FS di sini? Deskripsinya apa? FS berupa apa? Nah, seperti tadi tekniknya, Anda tuliskan anggota di S itu sebagai X tambah I kali C, kemudian jabarkan detailnya, tuliskan bagian real dan bagian imaginernya sebagai fungsi dari X dan C, di mana X-nya berubah dan C-nya tetap. Nah, nanti dugaannya adalah Anda akan memperoleh persamaan parabola, tapi tentu saja parabola yang berbeda dengan parabola yang tadi persamaannya. Entah misalnya terbukanya kiri seperti tadi, setengah bagiannya terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, tergantung dari persamaan ini yang diperoleh. Oke. Oke. Nah, dan juga variasinya. Misalkan S-nya ini tidak hanya garis, namun bidang yang dibatasi atau pita yang dibatasi oleh dua garis misalkan. Jadi misalkan S-nya adalah bentuknya seperti ini S-nya. Jadi misalkan dibatasi oleh dua garis, ini X atau ini real Z, ini imaginary Z. Misalkan dibatasi oleh garis C1, C2. Okay. Kemudian FZ sama dengan Z kuadrat. Kemudian F. Jadi S-nya ini. S-nya apa? Tentu Anda pertama meninjau batas-batas dari S dulu. Dipetakan kemana batasnya. Jadi garis Y sama dengan C1 dan garis Y sama dengan C2 ini dipetakan kemana? Oleh F. Pada bidang UV. Kemudian tinjau daerah yang di dalamnya. Titik di dalamnya ataupun Anda bisa melihat garis yang di dalamnya. Misalnya garis C ini. Dipetakan menjadi apa? Oke. Nah, nanti cari daerahnya berbentuk apa. Misalnya seperti itu. Oke. Oke. Bisa ya? Ada pertanyaan sejauh ini? Mau nanya Pak, Ya, silakan. kalau misalkan yang tadi Pak, parabola, kan tadi himpunan parabola-parabola
itu kan Pak. Nah Iya. sebenarnya kalau kita gabungkan, apakah dia akan membentuk isi dari si parabolanya nggak Pak? Nah, dugaan kita adalah seperti itu karena Anda perhatikan bahwa C-nya bergerak dari 01 ya. Terutama kalau C-nya sama dengan 1 seperti ini. Jadi nanti kalau C-nya bervariasi, nanti gabungan dari parabola akan menutupi daerah ini. Tentu saja ini harus hati-hati kalau yang bagian ini C-nya hanya dibatasi lebih besar dari 0, jadi artinya gabungan dari parabola tadi dan garis ini. Nah, untuk yang bagian yang ini, yang terakhir ini, itu dugaannya adalah daerah yang dibatasi oleh dua parabola ini, yang merupakan peta garis dari C1 dan peta dari garis Y sama dengan C1 dan peta dari garis Y sama dengan C2. Dugaannya seperti itu. Tapi waktu saya baca bukunya Pak, atau di sumber lain, itu kayak nggak pernah dibuat jadi apa namanya daerahnya itu, dia nggak pernah diarsir, tapi biasanya tetap dibuat bentuknya parabola-parabola dengan ada contoh, misalkan kita ambil contoh garis C-nya sama dengan, kan misalkan yang tadi itu yang di awal interval 01 kan ya. Nah biasanya cuma bentuknya ya garis-garis aja gitu, tidak pernah dibuat suatu daerah gitu, kenapa ya Pak? Ya, justru pertanyaannya itu melihat ini, itu melihat satu persatu kan, maksudnya garis itu dipetakan jadi apa, seperti itu. Maksudnya memang bukan di contohnya memang tidak ditanyakan, bukan berarti kita ini kan tidak bisa menanyakan ini kan. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Nah itu mungkin Anda lihat di latihan, misalkan di pertama di yang berupa garis, misalkan di latihan nomor 1, kemudian yang di latihan nomor 2 itu menanyakan pita yang berada di antara A dan B itu dipetakan ke daerah yang daerah tertutup yang dibatasi oleh dua parabola. Nah tentu tidak sekedar seperti tadi ya, argumennya perlu argumen tambahan, misalkan balikannya. Jadi misalkan Anda sudah peroleh daerahnya, Anda harus menunjukkan bahwa pemetaan ini seperti pemetaan yang pada. Seperti Anda menunjukkan bahwa ini adalah pemetaan yang pada. Artinya seperti ini. Oke. Katakanlah, misalnya bagaimana ya? Oke, misalkan daerahnya Anda sudah punya ya, FS-nya deskripsinya seperti apa. Kemudian ambil misalkan W0 anggota FS. Seperti ini. Nah, W0 ini FS-nya tadi deskripsinya apa? Misalnya deskripsinya daerah yang dibatasi oleh dua parabola. Jadi tuliskan arti dari deskripsi itu. Kemudian cari Z0 yang memenuhi FZ0 sama dengan W0. Ini yang penting juga. Paham maksudnya? Mengerti Pak. Atau contohnya misalnya tadi, tapi tidak semudah itu ya istilahnya. Kalau Anda punya, nah kalau garis ke parabola lebih terlihat ya. Nah kalau dari daerah ke daerah yang lain, Anda perlu menuliskan seperti ini. Jadi artinya misalkan W0-nya, tentu strateginya adalah Anda tuliskan dalam bagian imajiner dan jadi misalkan U0 tambah IV0 seperti ini. Tentu saja U0 itu adalah X0 kuadrat dikurangi Y0 kuadrat, sedangkan V0 adalah 2 X0 Y0.
Nah, Anda kira-kira X0, Y0-nya yang sesuai berapa nilainya jika diberikan U0 dan V0? Seperti itu. Jika diberikan U0 dan V0, X0, Y0 yang sesuai, berapakah nilainya? Seperti itu. Oke. Bisa? Ya, mungkin nanti coba kita lihat sebagai latihan dulu. Oke. Baik, berikutnya kita akan coba lihat pemetaan yang bisa dipandang sebagai inverse dari Z kuadrat. Tapi dalam hal ini kita harus hati-hati karena fungsi akar Z ini pada bilangan kompleks ini bernilai ganda. Jadi artinya nilai dari Z pangkat setengah dengan Z adalah bilangan kompleks, itu ada dua nilai yang berbeda. Tentu saja ketika kita tinjau Z-nya tidak 0. Oke. Oleh karena itu kita akan coba tinjau salah satu cabang dari Z pangkat setengah ini. Jadi, judulnya bukan pemetaan Z pangkat setengah, tapi cabang dari Z pangkat setengah. Oke, karena ada dua nilai dari Z pangkat setengah. Oke. Nah, pertama, misalkan kita tuliskan Z ini sebagai bentuk polarnya. Jadi misalkan Z sama dengan RAI theta, di mana sekarang R ini tentu saja positif, dan theta di antara min pi sampai pi. Theta terletak min pi sampai dengan pi. Oke. Dalam hal ini, nilai Z pangkat setengah ini adalah akar dari R. Oke. Nilainya karena R positif ini kita lihat R yang nilainya tunggal. Akar R-nya. E pangkat I theta tambah 2 kpi per 2. Oke. Di mana K adalah nilainya 0 atau 1. Dalam hal ini, nilai utama Z pangkat setengah tercapai ketika K sama dengan 0 di sini. Jadi K sama dengan 0 terkait dengan nilai utama dari K sama dengan 0. Oke. Kemudian saya juga bisa menuliskan oke, jadi dalam satu hal di sini, jadi diberikan Z, nilai Z pangkat setengah itu ada dua nilai. Nah, kita tinjau misalkan nilai utamanya saja. Jadi ini ketika K sama dengan 0 dalam bentuk polar seperti ini. Dan juga ingat kembali kita sudah juga pernah mengaitkan nilai Z pangkat setengah atau akar Z ini dengan fungsi eksponen dan logaritma. Dalam hal ini, Z pangkat setengah ini juga dapat dituliskan sebagai E pangkat setengah kali log Z ini. Ya. Bisa juga dituliskan seperti ini. Ya. Dan cabang utamanya misalkan kita ambil cabang dari jadi artinya cabangnya berubah ketika kita tinjau ini nilai logaritma Z ini menjadi logaritma yang utama, nilai logaritma utama. Oke. Adalah katakanlah fungsinya F0 Z ini sama dengan E pangkat setengah, ini sekarang kita hitung logaritma utama dari Z. Dalam hal ini, tentu saja ketika meninjau fungsi logaritma utama ada batasan dari Z, yakni modulusnya positif, artinya Z-nya tidak pernah 0, dan argumennya
argumen utamanya terletak di antara min P dan P. Oke. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat, jadi kita pertama hitung setengah logaritma utama dari Z. Misalkan Z tadi adalah RI theta. Z tadi sama dengan RI theta. Logaritma utama dari Z, atau setengah logaritma utama dari Z, ini adalah setengah kali logaritma natural R ditambah I theta. Oke, sama dengan kita gunakan aturan dari logaritma, setengah logaritma natural R adalah logaritma natural R pangkat setengah atau logaritma natural akar R. Kemudian ini I theta per 2. Sehingga F0Z tadi, yang mana merupakan E pangkat setengah logaritma utama dari Z, bisa dituliskan menjadi E pangkat logaritma natural akar R tambah I theta per 2. Atau ini bisa dituliskan menjadi E pangkat logaritma natural akar R menjadi akar R, E pangkat I theta per 2. Nah, dalam hal ini, R positif dan theta terletak di antara min P sampai P. R positif dan theta terletak di antara min P sampai dengan P. Oke. Oh ya, mengapa kemarin umumnya kan argumen Z kan lebih besar sama dengan min P, lebih kecil dari P. Kenapa ini tidak ikut min P-nya? Ada yang bisa memberikan alasan? Anika, mengapa min P atau P-nya tidak ikut? Anika? Iya, Pak. Mengapa? Ketika kita definisikan ini. Mengapa tidak yang, yes, kenapa? Mengapa tidak seperti ini? Atau yang, mengapa tidak seperti ini? Mengapa? Ketika kita mendefinisikan logaritma utama dari Z, mengapa interval buka min P sampai P ini saja? Anika? Supaya apa? Logaritma natural Z-nya supaya apa? Karena tidak kontinu, supaya kontinu nggak, Pak? Supaya kontinu ya, kalau dimasukkan salah satu itu menjadi tidak kontinu fungsinya. Dan khususnya ini agar ini menjadi analitik logaritma utama Z pada daerah ini. Oke. Baik. Bisa? Ada pertanyaan? Nah, jadi untuk bagian ini, oke, mana yang tadi terakhir? Oke. Di sini artinya kalau Anda punya mulai dari Z sama RI theta ini, kemudian saya definisikan
seperti ini. Artinya petanya itu modulus dari petanya sama dengan apa? Hubungan dengan modulus Z. Akarnya dari Akarnya kan. Kemudian apa lagi? Argumen dari petanya adalah argumen utama dari Z-nya dibagi 2 ya. Z-nya dibagi 2. Oke. Oke. Bisa ya? Nah, sebagai contoh misalkan S-nya adalah daerah berupa berbentuk seperti ini. Misalkan RI theta. R-nya terletak di antara 0 dan 4 misalkan. Kemudian theta-nya di antara 0 dan pi/2. Oke. Ya tentu Anda gambar dulu S-nya seperti apa. 0, R-nya dari 0 sampai 4. Misalkan 4. Oke. Kemudian theta-nya di antara 0 sampai dengan pi/2. Artinya argumennya di antara 0 pi/2 daerah S berupa daerah ini. Oke. Nah, jadi daerah S-nya kemudian peta dari S itu apa? Jadi kalau misalkan Z sama dengan RI theta, saya gunakan F0Z tadi notasinya. Jadi F0Z sama dengan akar R E I theta per 2 di sini. Akar R E I theta per 2. Nah, di sini artinya theta di antara 0 sampai dengan pi/2 artinya sekarang argumen dari jadi di sini modulus dari F0Z adalah akar R yang ini merupakan akar dari modulus Z di sini. Dan dalam hal ini argumen utama dari F0Z setengah dari argumen utama Z di sini. Oke. Nah, tentu Anda melihat ini secara umum untuk Z di sini. Jadi artinya dari ini berbentuk seperempat cakram, oke. Petanya nantinya akan berbentuk apa? 8 cakram ya. 8 cakram yang seperti apa? Tuh Anda lihat batas-batasnya dipetakan kemana. Paling tidak yang ini, garis ini, dan garis ini dipetakan kemana. Oke. Jadi garis ketika imaginary Z sama dengan 0 atau garis real Z sama dengan 0. Jadi untuk R di antara 0, 4 ini dipetakan kemana. Nah, nanti Anda bisa tunjukkan bahwa peta dari S oleh F ini adalah jadi 0, ini modulusnya menjadi akarnya 2 di sini. Nah, tapi sekarang argumennya adalah pi/4. Argumen yang paling besarnya. Jadi seperti ini. Mungkin perbaiki ini ya. Penskalaannya. Oke. Seperti itu. Jadi ini FS-nya. Oke. Ada pertanyaan?
Nah, tentu bisa dikembangkan lebih lanjut. Misalkan Anda meninjau Z pangkat 1/n misalkan. Bentuknya seperti apa? Kemudian lihat nilai utamanya apa? Kemudian batas-batas argumennya terutama itu apa saja, dan lihat nilai utamanya saja, sehingga Anda peroleh pemetaan Z pangkat 1/n yang merupakan pengembangan dari pemetaan Z pangkat setengah ini. Jadi Z pangkat 1/n untuk N yang lebih besar atau sama dengan 2 nilainya. Okay. N-nya 3, N-nya 4, dan seterusnya. Okay. Okay. Ya, definisinya serupa. Anda melalui fungsi eksponen dan fungsi logaritma. Okay. Kemudian pilih yang nilai utamanya. Kemudian Anda bisa definisikan apa arti dari pemetaan Z pangkat 1/n. Oke. Baik. Ada pertanyaan? Nah, jika belum ada pertanyaan, kita akan lanjutkan ke satu lagi pertanyaan, pemetaan mengenai fungsi trigonometri, khususnya fungsi pemetaan W sama dengan sin Z. Okay. Pemetaan W sama dengan sin Z. Oke. Jadi berikutnya W sama dengan sin Z. Okay. Nah, seperti halnya tadi, kita tuliskan bagian real dan bagian imajiner dari W ini dalam fungsi X dan Y. Okay. Tentu Anda bisa mulai misalkan Z sama dengan X tambah I Y seperti ini. Kemudian Anda hitung W sama dengan sin Z atau W sama dengan sin X tambah Y ini apa. Okay. Dalam hal ini akan menjadi sin X cos Y ditambah cos X sin Y. Nah, tentu saya ingin menuliskannya sebagai bagian real dan bagian imajiner. Dua bagian ini tentu ingin saya ubah. Ya. Berdasarkan definisi, cos Y ini apa? E pangkat apa? Definisi fungsi cos. Baskara? Baskara? Ya, Pak. Oke, cos Y sama dengan apa? E pangkat Y dikurangin E pangkat minus Y. E pangkat, oke. Ditambah, Pak. Coba definisi. Jadi cos Y itu sama dengan E pangkat Y ditambah E pangkat min Y dibagi 2. Nambah E pangkat min Y. seperti ini? Iya. Ada yang punya pendapat lain? Dikali I lagi, Pak. Iya, karena kali kan I. coba Baskara. Mulai dari yang E pangkat Z dulu, cos Z dulu. E pangkat Z, apa Baskara? Baskara? Ya. Kalau cos Z sama dengan apa definisinya, per definisi? E pangkat Z tambah E pangkat minus Z, Pak. Yakin nih? Ada yang punya pendapat lain? Harusnya E pangkat IZ ditambah E pangkat minus IZ, Pak. E pangkat Z tambah E pangkat minus IZ. Baskara? Ya, Pak. Yang mana?
Yang ini Pak, yang I kali zeta seharusnya. Oke, jadi cos Y sama dengan apa, Baskara? Jadi E pangkat minus Y tambah E pangkat Y bagi 2. Nah, ini akan menjadi apa, Baskara? Kalau saya sederhanakan, E pangkat Y tambah E pangkat min Y per 2 ini menjadi, Baskara? Ya, Ini akan menjadi apa? bentar. Fungsi apa ini? E pangkat Y tambah E pangkat min Y per 2 ini? Fungsi sin. Oke, apa dulu? Coba. Diulang dulu materi yang sebelumnya. Oh, jadi cos hiperbola. Jadi cos hiperbolik Y kan? Iya, cos hiperbola Y. Oke, dengan cara yang sama sin Y nanti akan menjadi I kali sin hiperbolik Y. Iya, Pak. Jadi W-nya keseluruhan akan menjadi W sama dengan sin X cos hiperbolik Y tambah I cos X sin hiperbolik Y. Ya. Nah, jadi sekarang ini bagian realnya, ini bagian imaginernya. Jadi misal U sama dengan bagian real dari W dan V adalah bagian imaginary dari W. Oke. Seperti itu. Mau lihat fungsi sebelumnya boleh, Pak. Oke. Yang W-nya tadi kan sin. Oh. Oke, Pak. Yang mana? Masih, Pak. Sudah? Enggak, Pak. Enggak jadi. Terima Sin kasih, Pak. X cos. Oke. Ya intinya ditulis dalam bagian real dan bagian imaginernya saja. Oke. Jadi U dan V-nya itu. Jadi yang bagian pertama U, bagian yang kedua U menjadi V. Nah, sekarang kita akan coba melihat peta dari garis misalkan X sama dengan C1 misalkan. Oke, peta dari garis X sama dengan C misalkan. Ini akan menjadi kurvanya apa? Seperti tadi ya strateginya. Tinjau garis, hasil petanya menjadi apa? Oke. Idenya seperti itu. Jadi misalkan S-nya S sama dengan garis misalkan C. Oke, jadi tentu sebelumnya saya perlu membatasi C-nya. C misalkan di antara 0 sampai dengan pi per 2 misalkan. Dan saya tinjau himpunan S berupa garis C ditambah I Y. Misalnya seperti. Tentu Y-nya sekarang saya bebaskan. Jadi Y-nya adalah seluruh bilangan real. Tapi C-nya sekarang saya batasi dari 0 sampai dengan pi per 2. Nah, jadi pertama kalau Anda punya definisi seperti ini, tentu Anda harus memahami bentuknya seperti apa. Jadi Anda harus sketsa terlebih dahulu. Oke. Sketsa terlebih dahulu. Real set. Ini. Imaginary set. 0 sampai dengan misalkan di sini pi per 2 garisnya yang seperti ini. Oke. Oke. Garisnya seperti itu. Ini garis S-nya. Nah, oke, sekarang kita kembalikan ke ini W-nya sebagai bagian realnya sebagai fungsi dari
X dan Y, bagian imaginary juga fungsi dari X dan Y. Oke. Nah, jadi untuk Z-nya di S, ini apa? Bentuknya tadi apa? Z sama dengan C ditambah I. Y anggota S, ini berlaku. Kita hitung U-nya apa? U-nya tadi apa? Sin X cos hiperbolik Y. Sekarang X-nya sama dengan C, jadi sin C cos hiperbolik Y. Sin C cos hiperbolik Y. Dan V sama dengan cos X sin hiperbolik Y. X-nya sama dengan C. Jadi cos C sin hiperbolik Y. C sin hiperbolik Y. Sekarang Anda harus bedakan yang mana yang tetap dan yang mana yang berubah di sini. Nah, jadi yang tetap adalah C, yang berubah adalah Y di sini. C tetap fix di antara 0 sampai dengan pi/2. Y bergerak di antara min tak hingga sampai tak hingga. Nah, tentu untuk menentukan peta dari S oleh pemetaan W sama dengan sin Z ini, kita harus melihat ini ya, hubungan antara U dan V-nya, seperti yang lalu. Oke, jadi ini X bidang XY, pertanyaannya di bidang UV itu hubungannya apa? Garis tadi ini dipetakan menjadi bentuk yang seperti apa? Oke. Nah, tentu kita akan memanfaatkan identitas untuk fungsi hiperbolik, yakni cos hiperbolik kuadrat Y dikurangi sin hiperbolik kuadrat Y, nilainya sama dengan 1, identitasnya yang berlaku. Oke. Baik, jadi dalam hal ini, kalau saya hitung U kuadrat, itu sama dengan sin kuadrat C cos hiperbolik sin kuadrat C cos hiperbolik kuadrat Y, kemudian V kuadrat ini sama dengan cos kuadrat C sin hiperbolik kuadrat Y. Nah, jadi saya akan punya U kuadrat dibagi sin kuadrat C dikurangi V kuadrat per cos kuadrat C, ini akan menjadi apa? Sisanya, jadi cos hiperbolik kuadrat Y dikurangi sin hiperbolik kuadrat Y. Jadi ini nilainya sama dengan 1. Oke. Nah, jadi persamaan U dan V ini menyatakan persamaan hiperbola. Jadi menyatakan persamaan hiperbola. Persamaan hiperbola. Oke. Contoh konkretnya misalkan C-nya sama dengan pi/4 misalkan. Kalau C sama dengan pi/4, sin C sama dengan apa? Sama dengan cos C sama dengan apa? Setengah akar 2 ya. Sehingga persamaan hiperbolanya adalah persamaan hiperbola yang diperoleh adalah U kuadrat dibagi setengah akar 2 kuadrat dikurangi V kuadrat per setengah akar 2 kuadrat sama dengan 1. Oke, jadi dalam hal ini kita akan peroleh ini dikuadratkan menjadi setengah. Jadi 2 U kuadrat dikurangi 2 V kuadrat sama dengan 1. Itu menjadi persamaan hiperbolanya. Oke. Nah, sekarang kita akan coba lihat sketsanya. 2 kuadrat dikurangi 2V kuadrat sama dengan 1. U, V seperti ini. Oke, tentu Anda bisa tinjau misalkan V-nya 0. V-nya 0, U-nya jadi apa? Kalau V-nya 0, U-nya di sini misalkan.
Di sini titiknya adalah setengah akar 2, ini min setengah akar 2. Oke, bentuknya parabola. Seperti itu ya. Bentuknya parabola. Karena di sini artinya saya bisa tuliskan seperti apa? Dalam hal ini misalkan 2 kuadrat min 2V kuadrat sama dengan 1. Saya bisa tuliskan U kuadrat sama dengan 1 ditambah 2V kuadrat. Jadi U-nya adalah per 2 ya. U sama dengan plus minus ini kan akar ini. Oke, plus minus ini. Ini bisa min 1 plus minus bagian ini. Oke, U-nya. Oke. Bisa ya? Nah, sekarang ada pertanyaan sebelum ini? Oke, ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan kita tinjau masih untuk pemetaan W sama dengan sin Z. Tapi sekarang kita tinjau himpunan S yang lain, yakni jadi kita tinjau sekarang ini kan garisnya berbentuk X sama dengan C misalkan. Sekarang kita tinjau untuk garis Y sama dengan C, jadinya seperti apa petanya. Oke, jadi ini petanya jadinya berupa hiperbola. Sekarang kita tinjau misalkan seperti tadi. C kita katakanlah misalkan C positif di sini. Kemudian saya tinjau sekarang S yang seperti ini. Saya tinjau dan S sama dengan X ditambah I kali C, di mana X-nya terletak di antara min pi sampai dengan pi. Oke, jadi berupa ruas garis. Berupa ruas garis seperti ini. Di gambarnya adalah real Z, imaginary Z, ini min pi, ini pi. Untuk suatu C yang tetap, bentuknya seperti ini. Oke. Nah, seperti hal yang tadi, sekarang saya ganti tentu. W-nya tadi apa? W sama dengan sin Z tadi. Untuk Z sama dengan X ditambah I C anggota S. Ini W-nya sama dengan ya penjabaran yang tadi. Apa tadi? Sin C cos Y, tentu mulainya dari sin X cos hiperbolik Y tambah I cos X sin hiperbolik Y. Bentuknya seperti itu. Sin X cos hiperbolik sekarang C tambah I cos X sin hiperbolik C. Benar ya?
Coba Anda cek urutannya. Nah, dalam hal ini, misal kan tadi U-nya sama dengan sin X cos hiperbolik C, dan V-nya adalah cos X sin hiperbolik C. Nah, Anda harus bisa melihat yang mana yang bergerak, yang mana yang tetap. Yang tetap adalah C, kemudian yang bergerak di sini adalah X. Oke. Nah, kemudian jadi artinya kita sederhanakan dengan memanfaatkan identitas trigonometri dari sin dan cos, sin X dan cos X ini. Yang mudah tentu saja identitas trigonometrinya adalah sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, untuk memunculkan hal itu, sin X dan cos X kita bagi saja. U dibagi dengan cos hiperbolik C, dan V dibagi dengan sin hiperbolik C. Oke. Jadi saya akan peroleh U dibagi cos hiperbolik C ini kuadratkan tambah V dibagi sin hiperbolik C ini kuadratkan sama dengan apa? Sisanya sin kuadrat X tambah cos kuadrat X ini sama dengan 1. Oke. Sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, hal ini menjadi bentuk apa ini? Persamaan U dan V-nya menjadi bentuk apa? Elips. Menjadi bentuk elips ya. Menjadi bentuk elips. Tentu Anda harus punya sumbu mayornya apa, sumbu minornya apa nanti. Oke, tapi secara umum ini bentuknya seperti elips. Ya, secara umum bentuknya adalah elips. Jadi kalau saya gambar, U dan V. Ketika V-nya 0, U-nya berapa? Ketika V 0, U sama dengan berapa? Ketika V bernilai 0 di sini? U kuadratnya sama dengan cos kuadrat hiperbolik C. Cos hiperbolik kuadrat C. Cos hiperbolik kuadrat C. Oke. Jadi Plus minus cos hiperbolik C. Plus minus cos hiperbolik C. Atau cos hiperbolik C saja ya di sini. Ini min cos hiperbolik C. Karena memang ini selalu positif kan cos hiperbolik C ini. Berapapun C-nya. Kemudian ketika U-nya sama dengan 0, V-nya adalah apa? Sin hiperbolik C dan min sin hiperbolik C. Oke, tapi pangkat Y dikurangi sin hiperbolik C itu apa? E pangkat C dikurangi E pangkat min C per 2 ya. Masih bisa negatif ya nilainya. Kalau C-nya negatif, ini bisa negatif. Jadi nilai mutlaknya ya. Sin hiperbolik C. Min nilai mutlak sin hiperbolik C. Nah, nilai cos hiperbolik C itu berapa sampai berapa nilainya? Rentangnya. Yang tentu sin hiperbolik C ini nantinya minta hingga sampai tak hingga ya. Kalau bentuknya seperti ini. Oke, cos hiperbolik C. Supaya kita menggambarnya lebih akurat. Ini lebih besar dari apa? Dari 0, Pak. Oke, dari 0 tentu. Bisa diperhalus batasnya.
Yovanka? Yovanka, Iya, Pak. batas bawah dari cos hiperbolik C bisa diperbaiki? Batas bawahnya? Sebentar, Pak. Oke, cos hiperbolik C itu definisinya apa? Yovanka, cos hiperbolik C itu sama dengan apa? Definisinya? Yovanka? Fahmi? Fahmi? Ya, Pak. Cos hiperbolik C itu sama dengan apa? E pangkat C ditambah E pangkat minus C per 2. Nilainya paling kecil berapa? Paling kecil. 3/4, Pak. Kenapa? Nilainya paling kecil berapa? 1/4, Pak. 1/4. Ketika C-nya berapa? Bukan. Oke, jadi pertanyaannya cos hiperbolik C itu lebih besar sama dengan berapa? 1, Pak. Sama dengan 1, oke. Mengapa? Mengapa lebih besar sama dengan 1? Karena fungsi eksponensial tuh besar dari 1. Oke, besar dari 1, tapi ketika dia lebih besar dari 1, pangkat minnya juga bisa ini lebih besar dari 1 tidak? Dijamin. Bisa dijamin seperti itu tidak? Oh, gimana Pak, maaf Pak? Ya kan pangkat C itu kan lebih besar dari 1. Pangkat min, apakah di saat yang sama dia lebih besar dari 1? Oh enggak, kebalikannya Pak. Jadi Iya kan, jadi kalau misalkan tergantung batas C-nya kan Pak. Kalau Ya. C-nya kita ambil yang positif, maka ya pangkat C-nya yang besar dari sama dengan besar dari 1. Oke. Sedangkan pangkat min C-nya batas atasnya yang jadi 1. Iya, tapi bisa disimpulkan langsung lebih besar dari 1. Kan dibagi 2 juga soalnya. Oh, soalnya saat pangkat C-nya jadi batas atas, akan jadi batas bawah di pangkat min C. Jadi kan, apa namanya? Gimana sih? Maaf Pak, diulang boleh Pak? Iya. Dia lebih besar dari sama dengan 1 ini mengapa? Itu aja pertanyaannya. Oke, yang lain? Felicia? Berapa batas bawah dari cos hiperbolik C? Felicia? Kalau diturunin aja gimana, Pak? Diturunin maksudnya? Cos HC-nya pangkat C ditambah pangkat minus C per 2 diturunin, terus Oke. nyari nilai minimum. Coba kita lihat. Nanti bakal terjadi Saya save dulu ya. Ya. Oke. Turunannya berarti kan sin hiperbolik ya? Benar tidak? C turunannya sin hiperbolik. Oke, kemudian? terus biar dapat titik kritisnya itu kan harus sama dengan 0 ya. Oke, sin hiperbolik C sama dengan 0. Nah, sin C-nya? HC ini kan C-nya harus 0. C-nya harus 0. Oke. Berarti Kemudian substitusi cos hiperbolik 0. Ini sama dengan pangkat 0 tambah pangkat min 0 per 2. Ini nilai 1 ya? Ya, Pak. Oke. Nah, kenapa ini menjadi nilai minimumnya?
bisa diuji turunan kedua sih, Pak. Oke, turunan keduanya apa? Turunan sin hiperbolik C apa? Turunannya apa? Cos hiperbolik C, Pak. Cos hiperbolik C. Kemudian di C sama Dia dengan 0, positif. Dia C sama dengan 0. Nilainya berapa? 1, Pak. Nilai 1. Jadi turunannya 0, kemudian turun keduanya positif. Jadi minimum ya. Oke. Bisa seperti itu? Iya, Pak. Oke. Atau kalau satu baris saja saya bisa tuliskan misalkan cos hiperbolik C ini sama dengan E pangkat C tambah E pangkat min C per 2. Ini sama dengan E pangkat C tambah E pangkat min C tambah 2 kurangi 2 misalkan. Ditambah 2 gitu ya. Bagi 2 E pangkat C per 2 min E pangkat C per 2 kuadrat gitu ya. Tambah 2 per 2. Lebih besar sama dengan 1 ya. Bisa saja ya dilengkapkan seperti ini. Benar? Jadi nilainya selalu lebih besar sama dengan 1. Jadi artinya tadi gambar yang terakhir tadi perlu kita perjelas. Jadi artinya ketika menggambar elips tadi, sumbu yang ini mana yang benar ya? Oke, kita gunakan misalkan seperti ini. Oke, jadi di sini cos hiperbolik C, ini min cos hiperbolik C. Ini nilai mutlak sin hiperbolik C. Ini min nilai mutlak sin hiperbolik C. Di sini. Oke. Kemudian tadi, mungkin perlu kita batasi tadi kan C-nya positif. Jadi E pangkat C dikurangi E pangkat min C. Ini pastinya selalu positif ya. Karena ini sama dengan E pangkat 2C min 1 per E pangkat C. Pasti positif. Karena E 2C ini lebih besar dari 1 ya. Jadi artinya saya bisa hilangkan nilai mutlak ini. Karena sin hiperbolik C juga selalu positif. Dan cos hiperbolik C selalu besar dari 1. Jadi paling tidak sumbu ini pasti memuat interval min 1, 1 di sini. Oke. Seperti itu. Baik, ada pertanyaan sejauh ini? Apakah ada pertanyaan? Nah, kalau cos bagaimana? Pemetaan cos bagaimana? Nah, untuk W sama dengan cos Z, saya gunakan hubungan antara cos dan sin itu sebagai sin Z tambah B per 2. Oke. Nah, jadi artinya apa? Artinya, kalau saya bekerja dengan himpunan-himpunan tadi, S seperti tadi, yang saya lakukan adalah saya geser sebesar pi per 2 ke kanan himpunan tadi. Kemudian saya petakan dengan pemetaan sin seperti itu. Jadi ini artinya ini menyatakan apa? Menyatakan ini tadi kombinasi dari pemetaan linear dan pemetaan sin yang sudah kita pelajari. Oke.
Demikian pula ketika kita meninjau W sama dengan sin hiperbolik Z. Ketika tinjau W sama dengan sin hiperbolik Z. Kita gunakan identitas yang mengaitkan antara sin hiperbolik dan fungsi sin. Dalam hal ini, sin hiperbolik Z adalah min I dikali sin IZ. Oke. Nah, jadi apa yang dilakukan ini? Ini adalah komposisi ya dari beberapa fungsi ini. Coba Faik Muhammad. Faik Muhammad. Faik. Martin. Martin. Ya, Pak. Oke, jadi yang dilakukan dari pemetaan ini apa? Proses pertamanya apa? Z diapakan Z-nya? Kan Z-nya dipetakan ke IZ kan? Apa yang dilakukan ini, Martin? Secara geometris apa yang dilakukan? Dilatasi. Rotasi sebesar? Pi/2. Pi/2, oke. Kemudian? Dilakukan pemetaan oleh sin, seperti tadi. Kemudian hasilnya bagaimana, Martin? Sin IZ dipetakan ke min I sin IZ ini. Apa yang dilakukan, Martin? Rotasi juga kan, Martin? Oh iya. Besarnya? Atau Maaf, tadi? kenapa? Ya rotasi juga kan besarnya. Jadi proses ini ke sini rotasi juga kan? Rotasi yang seperti apa, Martin? Pi/2 tapi berlawanan arah. Yang mana yang berlawan arah? IZ atau yang min I sin IZ ini? Yang berlawan arah yang pertama atau yang kedua? Berlawan arah jarum jam itu yang pertama atau yang kedua? Martin? Yang pertama. Yang pertama berlawan arah jarum jam, yang kedua? Searah jarum jam. Sebesar? Pi/2 juga. Sebesar Pi/2 juga. Oke. Bisa ya? Seperti itu ya variasinya. Kaitan antara fungsi lain dengan fungsi sin. Oke. Cos hiperbolik Z juga nanti Anda kaitkan antara cos hiperbolik Z dengan cos Z, sedangkan cos Z terkait dengan sin Z seperti ini. Oke. Bisa? Baik. Apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin sekian untuk kuliah hari ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya.